Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa variasi dari biimplikasi, yaitu konversi, kontraposisi, dan inverse. Di mana bisa kita lihat bahwa jika Q maka P disebut konversi dari jika P maka Q. Kemudian jika tidak Q maka tidak P disebut kontrapositif dari jika P maka Q. Kemudian jika tidak P maka tidak Q disebut inverse dari jika P maka Q. Selanjutnya kita masuk ke materi ekuivalensi proposisi atau proportional equivalency. Ekuivalensi sendiri memiliki arti dua pernyataan proposisi yang memiliki makna yang sama, di mana untuk menentukan salah satu langkah penting dalam argumentasi matematis adalah mengganti suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi, untuk menentukan suatu ekuivalensi proposisi diperlukan nilai dengan kebenaran yang sama. Sebelum menguji suatu ekuivalensi dari dua buah proposisi, ada dua istilah yang perlu diketahui dalam sebuah logika. Istilah pertama yaitu tautologi, merupakan suatu pernyataan majemuk yang nilainya selalu benar. Nah, pernyataan majemuk ini bisa kita peroleh dengan cara mengoperasikan beberapa buah proposisi tunggal dengan menggunakan operator logika. Langsung ke contoh, yang pertama itu P atau negasi P ini adalah tautologi, bisa kita cek menggunakan tabel kebenaran atau bisa kita cek semisal P di sini ada dua kemungkinan yaitu benar dan salah. Nah, sedangkan negasi P nilai kebenarannya adalah kebalikan dari P tadi. Jadi ketika P benar maka negasinya salah, begitupun sebaliknya. Lalu keduanya itu bisa dihubungkan dengan diskonjungsi oleh operator atau P atau negasi P. Nah, sudah dibahas ya bahwa diskonjungsi akan bernilai benar jika salah satu di antara kedua proposisi yang dihubungkan oleh diskonjungsi tersebut bernilai benar. Jadi perlu dibuktikan salah satu di antara P dan negasi P akan selalu ada yang benar dan kita itu harus bisa tunjukkan itu. Jadi ketika suatu P bernilai benar maka negasinya P-nya salah. Di kondisi pertama kita sudah tahu bahwa ada P yang benar, lalu di kondisi kedua walaupun P tersebut salah tetapi negasi dari P-nya itu benar, maka dari situ akan muncul proposisi tunggal yang bernilai benar. Karena selalu ada proposisi tunggal yang bernilai benar, maka pernyataan tersebut akan selalu bernilai benar juga. Sehingga contoh yang pertama ini merupakan tautologi seperti itu. Contoh yang kedua itu negasi dari P dan Q bikondisional negasi P atau negasi Q. Untuk membuktikan kebenarannya, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Kemudian istilah yang kedua itu kontradiksi, merupakan pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Jadi kontradiksi ini merupakan kebalikan dari tautologi tadi. Nah, jadi jika kita rinci menggunakan suatu tabel kebenaran, di setiap baris nilainya itu akan bernilai salah semua, seperti itu. Sedangkan di tabel kebenaran yang sudah kita bahas sebelumnya, terlihat bahwa nilai kebenarannya itu kan berbeda-beda. Nah, ada yang benar, kemudian ada juga yang salah, jadi sangat bervariatif kan. Nah, untuk tautologi atau kontradiksi ini, nilainya itu bisa bernilai benar semua, itu untuk tautologi. Kemudian untuk kontradiksi ini dia itu bernilai salah semua. Contohnya untuk kontradiksi, semisal yang pertama P dan negasi P. Perhatikan kata dan ini ya. Konjungsi akan bernilai benar ketika keduanya benar, sehingga konjungsi P dan negasi P akan bernilai benar jika keduanya benar. Lalu pertanyaannya, apakah hal tersebut mungkin? Jawabannya jelas tidak. Tidak mungkin ya, karena pasti kan ada salah satu di antara P dan negasi P itu yang salah. Ketika P-nya benar,
pasti negasi P-nya salah. Lalu ketika P-nya salah, pasti negasi P-nya benar. Seperti itu. Sehingga nilai P dan negasi P ini salah karena selalu ada nilai kebenaran di antara P atau negasi P yang salah. Tidak pernah bernilai benar secara bersamaan. Contoh yang kedua, negasi P dari P dan Q bikondisional negasi P atau negasi Q. Ini adalah kontradiksi. Nah, bisa langsung saja kita peroleh dengan menggunakan tabel kebenaran ya, seperti contoh yang tautologi tadi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa negasi dari suatu tautologi adalah suatu kontradiksi. Negasi dari kontradiksi adalah suatu tautologi. Tentu saja karena tautologi itu merupakan nilai dari proposisi yang bernilai benar semua. Dan negasinya itu akan bernilai salah semua. Dan negasi tersebut itu disebut dengan kontradiksi. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan ekuivalensi. Nah, bisa kita lihat di tabel ya, kan itu ada 5 kolom. Berarti ada 5 jenis proposisi. Nah, itu bisa proposisi tunggal dan bisa proposisi majemuk. Nah, proposisi tunggal pada tabel ini itu ada di kolom 1 dan kolom 2. Kemudian untuk kolom 3 sampai kolom 5 itu merupakan proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk ini merupakan hasil gabungan dari P dan Q oleh operator logika. Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan tabel di proposisi majemuk keempat, negasi P dan Q. Dan pada tabel kolom kelima yaitu proposisi majemuk negasi P atau negasi Q. Bisa kita lihat nilainya kan sama pada tabel kolom keempat dan kelima. Untuk baris pertama dan kedua kan. Nah, itu kan bernilai false, kemudian untuk baris kedua sampai keempat bernilai true. Dapat kita lihat nilai kebenarannya semuanya sama. Nah, artinya dua buah proposisi tersebut itu ekuivalen, seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk menguji pernyataan yang ekuivalen. Nah, yang pertama itu kita bisa dengan menguji atau membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kemudian cara yang kedua itu dengan menentukan bikondisionalnya di antara kedua proposisinya dengan menambahkan satu kolom terakhir dari kolom tersebut. Merupakan bikondisional dari kolom keempat dan kelima, dan pernyataannya itu bisa ekuivalen jika pernyataannya tautologi. Bisa dicek ya pada pernyataan ekuivalen yang kedua ini, untuk kolomnya itu sama seperti kolom di pernyataan yang pertama tadi, hanya saja yang kolom P dan Q tidak ditulis, jadi kolom keempat dan kelima di pernyataan pertama menjadi kolom ketiga dan keempat di pernyataan ekuivalen yang kedua ini. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana bikondisional dari kolom ketiga dan keempat dapat bernilai benar jika keduanya memiliki nilai yang sama. Bisa kita lihat ya di tabel ekuivalen yang kedua ini, semua baris pada kolom ketiga dan keempat itu menunjukkan nilai yang sama, artinya bikondisionalnya pun juga sama. Lalu bisa disimpulkan bahwa pernyataan pada ekuivalen yang kedua ini bisa dikatakan ekuivalen, begitu. Untuk materi selanjutnya kita ke hukum-hukum ekuivalensi. Sekarang kita lihat pada tabel untuk hukum-hukum ekuivalensi. P dan T ekuivalen dengan P, P atau F ekuivalen dengan P dinamakan hukum identitas. Selanjutnya P atau T ekuivalen dengan T, P dan F ekuivalen dengan F dinamakan hukum dominasi. Selanjutnya P atau P ekuivalen dengan P, P dan P ekuivalen dengan P dinamakan hukum idempoten. Selanjutnya, negasi dari negasi P ekuivalen dengan P dinamakan hukum negasi ganda.
karena nilai kebenaran di antara kedua, yaitu kiri dan kanan itu bernilai sama. Selanjutnya, P atau Q ekuivalen dengan Q atau P dan Q ekuivalen dengan Q dan P dinamakan hukum komutatif. Selanjutnya, P atau Q atau R akan ekuivalen dengan P atau Q atau R. P dan Q dan R akan ekuivalen dengan P dan Q dan R dinamakan hukum asosiatif. Selanjutnya, P atau Q dan R akan ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. P dan Q atau R akan ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R dinamakan hukum distributif. Selanjutnya, negasi P dan Q akan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau negasi Q akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Dinamakan hukum De Morgan. P atau P dan Q akan ekuivalen dengan P dan P atau Q akan ekuivalen dengan P itu dinamakan hukum absorpsi. Selanjutnya, P atau negasi P akan ekuivalen dengan T, P dan negasi P akan ekuivalen dengan F, dinamakan hukum negasi. Nah, hukum-hukum ekuivalensi ini bisa digunakan untuk membuktikan ekuivalensi dari proposisi yang lain. Nah, selanjutnya kita ke materi pembuktian ekuivalensi proposisi. Untuk melakukan pembuktian ekuivalensi proposisi, ada dua solusi. Yang pertama itu metode 1 dengan menggunakan tabel kebenaran, yang kedua metode 2 dengan menggunakan sekumpulan ekuivalensi. Contohnya seperti tunjukkan bahwa negasi P atau negasi P dan Q dengan negasi P dan negasi Q adalah ekuivalen secara logika. Solusi yang pertama itu menggunakan metode 1, yaitu membuat tabel kebenaran. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita membuat sebuah tabel yang berisi dengan 8 kolom. Nah, kita tentukan masing-masing di setiap kolom itu nilai apa saja yang harus kita isi. Nah, untuk kolom yang pertama dan kedua itu kita isi nilai P dan Q. Nah, untuk kolom ketiga dan keempat kita isi nilai negasi dari P dan negasi dari Q. Nah, kemudian untuk kolom ke 5 itu kita isi dengan negasi P dan Q. Kemudian untuk kolom ke-6 kita isi dengan P atau negasi P dan Q. Nah, kalau sudah kita dapatkan di kolom ke-5 dan ke-6, barulah kita dapatkan di kolom ke-7 itu nilainya negasi P atau negasi P dan Q. Nah, untuk di kolom terakhir barulah kita bisa dapatkan, setelah kita tentukan nilai-nilai tersebut, kita bisa dapatkan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya kita isi nilai dari P dan Q. Di situ kan ada 2 proposisi tunggal, kemungkinan ada 4 yang harus kita isi. Nah, biasanya itu jika P-nya benar, maka Q-nya benar. Ketika P-nya benar, maka Q-nya salah. Ketika P-nya salah, maka Q-nya benar. Ketika P-nya salah, maka Q-nya salah. Jadi dari keempat itu bisa kita singkat dengan 2 pangkat N, dengan N itu sebagai proposisi. Kemudian kita mencari nilai dari negasi P. Itu diambil dari nilai P itu sendiri. Nah, jika P-nya itu benar, maka negasi P-nya itu akan salah. Begitupun seterusnya. Kemudian kita mencari negasi Q-nya, diambil dari nilai Q-nya juga. Jika Q-nya benar, maka negasi Q-nya akan salah. Begitupun seterusnya. Jadi untuk menentukan nilai negasi P dan negasi Q itu, kita bisa ambil dari nilai kebenarannya. Jika nilainya benar, maka negasinya itu akan salah. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita harus menentukan negasi P dan Q. Untuk menentukannya, karena ini dan, berarti hanya benar jika keduanya itu benar. Kemudian akan salah jika salah satu atau kemungkinan dari salah satu tersebut atau keduanya itu salah.
Nah, selanjutnya untuk menentukan negasi P atau negasi P dan Q, maka karena di sini itu atau, berarti dapat dikatakan benar jika minimal salah satu di antara P atau Q itu bernilai benar. Dan jika keduanya salah, maka akan dikatakan salah. Selanjutnya, kita harus menentukan negasi dari P atau negasi P dan Q. Di mana untuk menentukan nilainya itu kebalikan dari hasil yang sebelumnya. Jadi semisal pada hasil sebelumnya itu benar, maka hasil negasi ini tuh salah. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yang terakhir kita menentukan negasi dari P dan Q. Nah, untuk menentukannya karena ini dan, maka jika keduanya benar, maka akan bernilai benar. Namun, jika salah satu di antaranya bernilai salah, maka akan bernilai salah. Begitupun jika semuanya salah, maka akan bernilai salah juga. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih hasilnya yang sudah di blok warna merah itu semuanya bernilai ekuivalen secara logika karena kedua-duanya hasilnya itu nilainya sama. Pembuktian ekuivalensi proposisi dengan menggunakan metode kedua, caranya itu kita pilih salah satu dari elaborasi. Nah, di sini kita menggunakan negasi P atau negasi P dan Q. Nah, di sini kira-kira kita harus tahu nih hukum apa yang harus kita gunakan. Nah, di sini kita memilih hukum De Morgan. Karena di situ kan ada negasi dari proposisi ke proposisi selanjutnya. Nah, maka hukum De Morgan ini yang paling cocok karena hukum De Morgan sendiri artinya ketika dihilangkan tanda kurung, maka akan berubah tanda. Maka jawabannya akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, kemudian turunan selanjutnya itu kita menggunakan hukum De Morgan lagi. Sebab masih ada konjungsi dari hasilnya tadi. Nah, untuk menghilangkan kurungnya ini, maka selanjutnya kita harus menyederhanakan menjadi negasi dari negasi. Nah, kita pilih hukum yang sesuai yang memiliki negasi dari negasi. Nah, di sini kita lihat bahwa yang paling cocok itu kita menggunakan hukum negasi ganda. Nah, setelah itu di sini kita akan menghasilkan nilai yang masih memiliki konjungsi dan diskonjungsi. Maka kita harus menggunakan hukum yang cocok yang ada konjungsi dan diskonjungsinya. Nah, di sini hukum yang cocok itu kita menggunakan hukum distributif. Nah, yang lebih cocoknya lagi kita harus menggunakan yang kedua. Jadi dapat disederhanakan menjadi hukum komutatif dengan hasilnya itu P dan negasi P atau negasi P dan negasi Q, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan hukum negasi kita harus membalik dulu hasilnya. Nah, itu menjadi F atau negasi P dan negasi Q. Nah, setelah itu kita akan menggunakan sifat komutatif. Nah, sifat komutatif di sini itu kan kita harus membalik dulu ya nilai F-nya itu. Maka hasilnya akan negasi P dan negasi Q atau F. Kemudian jika kita sederhanakan lagi, nilai F ini akan hilang karena nilai F ini sebenarnya tidak berfungsi. Jadi hasilnya itu hasil akhirnya akan menjadi negasi P dan negasi Q. Jadi terbukti ya bahwa metode kedua ini termasuk ekuivalen proposisi.